Hari offlanernya, setuju sama Momo-chan, Yuzong. Enak ini makan Yuzong. Kanan bisa Esmeralda. Kalau kiri Berarti- Esmeralda, kiri bisa dimakan sama... Pakito Oh Pakitonya iya lepas ya, lupa gue. sama Ling. Wow, bentar. Finn Romer Akai. Romer Akai, betul. Deny rotation. Bukan deny rotation lagi, ini deny pick. Bentar. Iya, deny pick. Setelah itu kirinya ini, ya harus pakai... Waduh, ada apa tuh? Kenapa? Ada Papulung ya. Oh, oke. Ini gue bingung nih, bentar. Lancelot. Sorry, sudah ada Fanny ya, maaf, Enggak, maaf. Esmeralda sih. Hah? Esmeralda. Siapa Cie, lagi? Iya, betul, udah betul. senang Instagramnya udah balik. Papulung. Iya, Cie. Jadi kita malam makan-makan ya? Yoi. Malam-malam makan-makan. Esmeralda sih menurut aku. Boleh lah kalau mau main Esmeralda. Oh, Masya. Masya loh. Bingung, soalnya kalau Esmeralda tuh kayak nggak punya follow up gitu loh. Ya, tapi untuk Masya sendiri ya, oke lah dia memang punya power, tapi lumayan lama untuk nunggu dari Guardian Helmnya jadi. Karena kalau dilihat dari sisi kanan, itu bermain team fight. Dari sisi kiri, dia main pick over. Jadi kanan ini ketika main team fight dengan 4, dia harus punya satu split pusher. Masyanya? Dua split pushnya, Fanny Masya. Masya. Tiganya ini yang bakal selalu perang sih. Cloud, Parsha, Atlas. Nanti mid to late game-nya dipegang 3. Fanny-nya bisa solo dari awal. Masyanya bakal dibiarkan untuk laning phase. Iya. Masih dalam laga The Royal Derby. RRQ masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan poin yang pertama mereka atau bahkan Onyx akan mengamankan poin kedua mereka. So, FPL Blue, mana tepuk tangannya? Ini dia, The Royal Derby yang sudah ditunggu-tunggu. Apakah kutukan dari RRQ berhasil dipatahkan Onyx dengan munculnya Kairi? Atau bahkan sebaliknya Onyx lagi-lagi terkena kutukan harus berangkat ke final dari lower bracket. Yes, jadi langsung saja kita melihat game kedua. Di mana kali ini sebenarnya dari segi draft ya, ini masih 11-12 juga sih kok. Tergantung gimana perkara dari seorang Keyboy ini loh. Yang menurut aku kuncinya dari Keyboy justru. Dan juga aku ngelihatnya ya, ini bakal ada duel antara Kairi dan juga Albert. Dari dua-duanya kalau memang bisa, siapa yang cepat untuk menyolong purple buff-nya, ini bakal unggul jauh banget. Oke. Tapi ini aku berharap gimana caranya Arkeos mereka nge-shutdown Keyboy sih. Ini inisiasi yang perlu dipatahkan terlebih dahulu. Atau mungkin nanti lebih mengarah ke arah Clay-nya nge-copy ke arah seorang Keyboy. Jadi Fataling akan dibalaskan dengan Fataling. Sementara Finn mungkin akan lebih berfokus gimana caranya nge-stopin Kairi kali ini yang sudah mulai bermain agresif. Itu dia headbutt-nya connect. Namun ternyata Kairi masih bisa mundur dengan kabelnya. Dari boots-nya juga masih duel 1v1 di atas bersama dengan Pakito ya. Itu duel yang bakal lama banget. Itu tinggalin aja udah. Ya, kita tinggalin aja Di atas ya. untuk 10 menit ke belakang, ke depan ya. Ke depan ya. Ini gimana dari rotasinya Keyboy dan juga Sans mungkin nantinya. Setelah clear cepat dulu di area midnya, Albert kali ini bakal rotasi ke area atas. Dan bahkan dari Kairi pun sudah melihat harusnya, udah mendapatkan informasi. Di mana Albert ini udah mulai terlihat dan Kairi bakal bermain lebih agresif masuk ke area jungle-nya. Sementara Albert udah mulai udah bisa dibilang ini udah mulai ketar-ketir karena Kairi udah bermain dengan sangat amat agresif dan bahkan diambil. Langsung diambil juga Warrior Boots selesai untuk Boots. Ada recall yang dilakukan. Skyler sedang menang ternyata, tapi cuma recall sebentar. Iya. Ceweknya langsung balik lagi karena ninggalin Battle Mirror ini. Oke, sementara kali ini dari Sans bakal mengcover di area atas. Clay pun rotasi dibawakan oleh kedua mid laner. Sementara Albert bakal berfokus untuk mendapatkan satu buah turtle. Sementara di sisi lain Finn bermain sendirian. Kairi bakal coba dipukul mundur. Namun ternyata purple yang masih berhasil untuk diamankan. Tapi Happy Spin sudah dipakai dan kali ini Finn harus mundur kembali ke belakang dan dia masih safe. Oke. Tapi itu adalah momen yang sangat tepat sekali untuk Finn ya. Karena dari semasa itu, turtle-nya sedang diambil oleh Albert. Iya, tapi kali ini oke, 3 suara untuk Onyx dan 3 suara untuk RRQ. Aku bener-bener concern soalnya sama Atlasnya nih. Aku lumayan takut dengan Atlasnya sendiri. Dan
Gimana caranya positioning dari Skylar pun tidak terculik oleh seorang Kairi. Karena yang bisa loncat ke arah belakang ini Kairi dan juga Boots. Ya, kalau aku ngelihatnya adalah bahwa dari Kairi-nya ya, yang bisa menjadi penggerak dengan Fanny-nya dia. Dia benar-benar user assassin yang cukup handal. Jadi Vinny harus on point ya, ini heavy spin-nya ya. Betul. Tapi kali ini lihat Kairi mencoba untuk memukul mundur seorang Finn. Sementara Keyboy akan masih mengcover, nempel terus dari Keyboy-nya. Dan heavy spin di pop up begitu saja mengusir pemain-pemain dari Onyx Esports. Sementara kali ini sepertinya Kairi sudah mengetahui tidak akan ada satu buah heavy spin. Tapi Keyboy targetnya akan berubah melihat Clay sendirian begitu saja. Albert sudah mulai datang, Tempest of Blade dibuka dan Keyboy apakah menjadi santapan. Tapi ternyata Fataling Connect kali ini namun Albert berhasil untuk menumbangkan seorang Keyboy. Masih mau lebih, cewek udah mulai datang dan Albert sudah terlihat di area depan. Stans masih bisa mencoba untuk menahan terlebih dahulu tapi tidak akan terlalu overextend dari Arkeosi. Yes, Windtalker sudah selesai tadi untuk Albert. Dan yang pasti ya, dengan Kairi, ini dia harus bisa dapetin poin kill cepat di early. Dia pakai high end drive. Dia pakai emblem assassin, berarti bahwa memang mengincar untuk mendapatkan early kill point. Tapi belum kita lihat sampai dengan sejauh ini, karena yang unggul killnya ini adalah RRQ host. Tapi aku agak sedikit terpaku dengan permainan Albert yang udah keluar masuk lagi. Itu risky banget loh. Itu bahaya banget loh permainan kayak gitu. Dan bahkan untungnya Albert masih dapetin 1 poin atas seorang Keyboy. Dan lihat permainan dari seorang Skylar di arah bottom lane. Agak lebih pasif, agak lebih mengungguli dari seorang cewek. Karena Onyx Esports gak bisa memancing team fight lagi di arah bottom lane. Iya. Sebenarnya kali ini dari Boots masih berfokus untuk cutting lane aja. Seperti biasa, Boots just being Boots. Dan sementara Finn bakal mengusir pergerakan Kairi tentunya dengan 1 buah heavy spin. Tapi R7 sudah mulai datang kali ini dan bahkan saat mencoba untuk mengcover. Tapi ternyata gercapan langsung datang dari Araki Hoshi. Membuat Sans harus mundur terlebih dahulu tapi R7 akan terculik begitu saja. Keyboy mulai datang kali ini. Patalingnya sudah dibuka tadi. Tidak membuat Araki Hoshi tentunya mampu untuk di shutdown. Karena dari Keyboy pun harus mundur terlebih dahulu. Oke, dan reset untuk kedua tim ini. Oh, agak Skylar sedikit dalam sebenarnya dari RRQ host sih. Ini yang aku takutin. Lihat pergerakan dari Kairi yang bisa nge-shutdown Skylar di area bawah. Ini yang perlu berhati-hati juga karena posisinya sekarang Skylar belum di cover. Tapi kali ini Finn coba untuk head ke arah seorang Keyboy. Keyboy dicicil begitu saja. Sementara Albert masih cukup free. Kairi mulai datang ke area depannya, kabelnya masih bisa di-manage oleh seorang Kairi. Tapi headbutt dan heavy spin. Connect dari seorang Finn kali ini tumbang di tangan seorang Clay. Bus datang agak sedikit terlambat, cewek mulai datang kali ini. Masih lihat, kena 3 pemain tapi Finn akan tumbang di area depan bersama dengan seorang Clay. Di follow up dengan cukup cepat dan bahkan dari R7 mencoba untuk mencari trade dan Keyboy tumbang. Pertukaran dari R7 setidaknya mendapatkan 1 pemain dari Onyx. Ternyata menggunakan seorang Fanny itu adalah super trap untuk seorang Kairi. R7 terlalu dalam, seorang diri. Dia nggak bisa ditemenin siapapun, jadi ada baiknya dia mundur ke arah belakang. Karena soft skill flicker akan digunakan oleh seorang R7 kalau dia agak sedikit terperangkap. Tapi nampaknya dengan R7 berada di arah mid menuju ke arah gold lane, ini membuat rotasi yang dilakukan Albert akan lebih terdorong karena udah di atas menit yang kelima. Jadi ada keuntungan seorang Albert untuk melakukan laning phase dan Albert ngamanin 2 laning phase di top dan juga di mid nampaknya. Ya. Dan juga di sini dibutuhkan kehadiran dari Boots untuk bisa mendapatkan poin kill sampai dengan sejauh ini. Ya, tidak bisa tergaruk kembali tapi lihat Kairi versus Finn. Berhasil mendapatkan 1 buah orange buff. Ini benar-benar menyulitkan dan Akai lagi-lagi. Apakah masih menjadi mitos yang memegang Akai mendapatkan kemenangan? Mari kita lihat. Flicker telah digunakan. Pada Restrek dari Finn. Gak punya heavy spin. Coba dibalaskan kembali posisinya. Tapi Clay menahan semua posisi yang diberikan oleh seorang Onyx Esports. Terbuka. Diberikan oleh Onyx posisinya. Tapi Clay gak mau masuk. Karena Clay sadar. Dia gak punya follow up damage. Tapi informasi kali ini telah diberikan di mana para pemain dari tim Onyx Esports. Tidak ada 1 buah Fatally. Foot tidak ada di map. Ini cukup berbahaya untuk seorang Skylar yang tidak memiliki flicker. Tapi lihat, Kairi is coming. Retribution dari seorang Kairi. Tidak berhasil untuk melakukan 1 buah steal turtle. Perfect turtle for Arkeosi. Langsung small bowling di 2000 gold difference. Ya. Iya. Dan Finn kali ini bakal coba untuk menahan di area depan terlebih dahulu. Karena fokus dari Arkeosi untuk memecahkan turret di area atas. Dan gimana caranya? Ini Kairi sepertinya entah kenapa mungkin dari eksekusinya kali ya kurang sinkron dengan Keyboy. Ya, karena dia juga gak sulit untuk bisa masuk. Jadi harus hindarin, ini banyak banget yang harus dihindari. jadi Keyboy-nya ini terpaksa dia duetnya sama Sans. Betul. Dengan Feder Astrek.
Tapi kali ini kita bakal melihat tentunya dari Kiboy. Coba untuk menahan dia dari depan, Vinny langsung ngebuka heavy spin dan coba di cover. Namun ternyata Federal Strike masih bisa ditahan. Dan dari Seven memukul mundur kali ini Skylar tumbang di tangan seorang Sans. Namun Boots sendirian di area depan. Kalau mencoba untuk menahan, terkena Terrify. Dan bahkan Boots bakal dikejar. Cewek masuk dan 1-12 di duet. Tapi ternyata Clay masih bisa bertahan jauh. Tipis banget. Kairi, lihat Kairi. Kairi mencari di mana Clay tapi ternyata tidak ketemu. Gak berhasil searching for Clay. Kairi berhasil mencoba masuk ke dalam. Tapi tidak ada seorang Clay. Dan Aisamnya Bung Wow, silakan. Yes, dari AK-nya dengan satu buah Black Armor yang sangat cepat sekali langsung diselesaikan. Fanny-nya mengincar ke arah dari Malefic Roar. Karena dia butuh penetration untuk defense ke physical yang dimiliki oleh Akai. Atau bahkan dengan physical hero. Full damage juga. Link, Windstalker, Berserker Fury, Endless Battle sebentar lagi. Oke, dan bahkan ini dia. Panas sekali match hari ini nampaknya. Akan coba kita bakal lihat. Dengan perbandingan 3000 gold, Boots masih mencoba untuk mencari celah melakukan split push. Di arah bottom lane, R7 pun akan lebih sabar untuk mendapatkan sebuah laning phase-nya. Dan di arah top lane ada satu buah Lord. Dan jangan lupa, ini dia Onyx Esports kalau dia membalikin keadaan, kalau dia mau turn back the position, dia harus fight di arah Lord ini. Dia harus bisa steal Lord ini. Karena Lord ini R7 dipegang sama Arashioshi. Ini problem banget apakah R7 kali ini gak bisa bertahan. Mereka sadar R7 adalah salah satu poin yang bisa mereka tumbangkan. Dan itu dia setidaknya R7 ditukar dengan satu buah point kill terpakan. Beatrix, Finn di depan. Dapat Sombret. Langsung coba ditumpangi dapatkan. RRQLZ. Kali ini mereka kehilangan banyak player. 3 player yang cukup mahal. Dan tidak cukup worth it ditukar dengan para pemain tim Onyx Esports. Clay untungnya bisa menjadi salah satu magical damage. Dan ingat kalau kata Profesor KB, seorang Fanny bisa kemana saja, tapi Fanny nggak bisa lompat di tembok. Iya, jadi link dong kalau lompatin tembok. Makanya. Oke, dan itu space yang luar biasa diciptakan dari Arkihosi untuk seorang Skylar. Lagi-lagi Finn dengan heavy spin yang ngelock satu pemain develop dengan cukup cepat. Dan Lord kali ini udah berjalan di area atas. Di 10 menit kita pertama tentunya Onyx Esports masih bisa untuk mengamankan Lord pertama kali ini. Dan Arkihosi mereka harus memanfaatkan lini yang kosong di area bawah dan juga midnya. Gak boleh main jauh-jauh sih kalau bisa aku bilang dari tim Arkihosi CR7-nya. Karena Boots-nya menang catch up kalau menurut aku. Finn mundur ke arah belakang. Clay tidak boleh terdeteksi. Kiboy untungnya nggak punya flicker. Informasi telah diberikan. Lihat Kairi mau ke arah belakang tapi Skylar langsung menggunakan Wind of Nature-nya. Keputusan yang tepat ketika Boots udah bakal coba untuk memberikan tepuk tangan petirnya. Bener juga nggak Oke. Tapi konsil dibuka. Dia nggak bakal team fight. Dia hanya mau purple buff. Dia hanya mau purple buff. Dan saat mengeluarkan Federal Strike, ini pertanda agak cukup sulit loh Onyx Esports untuk mempertahankan purple buff. Karena ini sangatlah satu keuntungan dari tim RRQLZ. Informasi telah diberikan. Fatal dikeluarkan. Tempo Somblet dan makin memilih Albert untuk mundur. Lihat Kairi mencari Albert. Mencari ke arah belakang. Dapatkan Dewi tertinggal. Albert. Marina. But Albert still survive. Dan bahkan R7 menumbangkan cewek di area backline-nya. Albert tidak tumbang. Dan kali ini lihat Arkihosi. Mereka berhasil untuk melumpuhkan 2 pemain Onyx Esports. Mereka masih punya Federal Strike. R7 menjadi garda terdepan seperti yang Oji bilang. Gak boleh terlalu jauh. Gak boleh jauh. Karena harus ada yang nge-backup, nge-cover. Karena dia adalah komponen penting untuk crowd control ketika Kairi lewat gak sengaja. Iya. Bahkan dia bisa membuat seorang saat ini bisa ditumbangin. Jadi gak bisa lagi R7 seorang diri. Dan menurut gua Onyx gimana caranya? Dia harus ambil Skylar. Ambil Skylar sekarang juga. Kenapa? Walaupun tidak shutdown, tapi Skylar adalah salah satu tombak tertajam. Lihat. Ini dia, Bung. Ini Finn bagus banget sih. Ya karena ada Finn di sana dengan heavy spin-nya yang menggagalkan adanya blazing duet juga. Dan follow up mereka. Sini Arkihosi mereka langsung all in juga ke area sana karena tahu bahwa dengan tumbangnya cewek tidak akan ada lagi burst damage. Itu Kairi matanya cuma di Albert. Dia bener-bener nyari Albert nih. Di mana nih Albertnya? Di Katro ternyata nggak tumbang. Masih bisa survive. Dan bahkan kali ini
kita akan melihat tentunya pemain-pemain dari Onyx. Mereka mencoba untuk melakukan kontes terlebih dahulu. Sementara dari Kiboy masih mencari momentum. Albert masuk punya retribution, tapi kali ini mereka coba dibuka. Albert berhasil dapetin 1 poin. Tapi Kiboy malah terbaiting dengan satu heavy spin. Jelly spin didapatkan oleh Star Stellar. Tim Onyx Esports, mereka harus coba muncul. Bahkan Purple Buff didapati oleh seorang Albert. Kyrie. Link tanpa Purple Buff itu sama seperti Fanny tanpa Purple Buff. Tanpa Purple Buff itu seperti aku tanpa kamu. Wah, gak bisa bergerak, gak punya energi. ya. Karena mid turret base akan coba didapatkan oleh tim RRQ Hose. Yep. Clay memberikan bataling. Heavy spin belum dikeluarkan. Karena satu body biru adalah poin penting untuk tim dari RRQ Hose. Iya, Tidak sementara- mau terlalu terburu-buru. Dia mau di arah bottom lane memutuskan. Betul, sementara Skylar tadi yang sempat diincar oleh Thunderclap dari seorang Boots masih bisa dihalau. Dan bahkan kali ini Arkeosi mereka berfokus terlebih dahulu terhadap objektifnya. Kiboy mulai datang dan bahkan Boots sudah mulai mengejar. Kali ini Finn berada di garda depan. Apakah akan ditarik? Ternyata tidak. Finn Tidak. bukanlah target yang diinginkan. Dan hanya dicicil-cicil saja, apalagi ini Finn yang udah punya immortality. Ya, itu akan memancing roh dalam kegelapan dari seorang Finn. Kenapa? Ketika di Pataling, kan dia muncul ke arah belakang. Rohnya keluar. Dia rohnya keluar, dia heavy spin malah dapetin Atlas. Itu gak boleh karena Atlas Kiboy tumbang. Base turret pecah. Ingat, mereka udah gak punya perlindungan lagi dengan turret yang mereka miliki. Ya. Betul. Tade. Ini harus sabar banget gak sih buat Onyx Esports. Sabar mereka, banget. Mereka udah gak bisa keluar sendirian lagi. Ini Boots berkali-kali ya coba ngincer Skylar itu belum dapetin timing yang pas. Dan itu cuma Boots doang yang bisa diharapkan Onyx Iya, sekarang. makanya. Cewek bakal di counter banget. Lihat, Clay walaupun dia udah ambil Fataling, itu bukan tanpa alasan loh. Karena kalau seorang cewek masuk, dia punya Fataling, cancel hold-nya. Iya, tapi konsil dibuka begitu saja dan bahkan lihat Ya. satu buah patalingnya dari seorang Clay. Berhasil untuk dipatahkan, dibalas lagi. Tapi ternyata Finn masih punya heavy spin. Dan kali ini lihat Boots-nya mencoba untuk mengincar. Kiboy tumbang, 2 personil dari Onyx Esports dihilangkan begitu saja. Tapi Albert mengincar ke arah Boots. Kan dikasih pula R7, satu last hit, itu dia. Ini Bacana! Onyx Esports! Kali ini tersisa Sansa juga Kyrie. Mereka masih punya high ground defensive. Tapi 5 versus 2 bola lepas. Kyrie down! Dan sang raja membalikkan kembali keadaannya di game yang kedua. Satu sama dia menggelar RQ Hosti di game yang kedua. Momo Chan, Om Mawa. Ingat gak sebelum Fataling dari Clay aku bilang apa? Iya, Ketika Clay ngambil Fataling itu bukan tanpa alasan. betul. Tapi untuk Cloud. Kenapa? Untuk menghentikan pergerakan dari Cloud. Di Fataling salah satu Blazing Duetnya berhenti.